Kita lihat dulu ya selama sepekan ini gimana sih kinerja saham dari sektor konstruksi ya. Yang kita lihat dari penutupan hari ini itu selama sepekan ya, PTPP sendiri itu tumbuh ya 5,5%, lalu diikuti juga oleh Wika ya 7,4% ya, dan juga ADI ya 7,3%. Ini yang kita perhatikan ya. Ini kan tumbuhnya ini kalau kita lihat ini masih terdorong dari adanya optimisme investor ya terhadap kinerja emiten-emiten konstruksi ya yang memasuki kuartal 4 nanti ya. Selain itu, kita lihat juga adanya diperpanjangnya restrukturisasi utang ya dari emiten-emiten konstruksi ini juga menjadi sentimen positif juga nih buat emiten, di mana banyak beberapa emiten yang mendapat perpanjangan waktu dalam membayar kewajiban utangnya ya oleh beberapa bank-bank tertentu gitu. Dan dari kabar positif juga berasal dari pemerintah. Kita lihat dari Indonesia Investment Authority ya atau INA ini mengatakan bahwa masih ada banyak minat ya dari investor-investor luar negeri ya untuk berinvestasi di proyek infrastruktur di tanah air gitu kan. Nah, kita lihat juga di INA sendiri juga memiliki metode pendanaan ada dua metodenya ya, yaitu untuk investor tertarik masuk ke Indonesia. Mhm. Yakni di sini ada master fund dan juga thematic fund ya, di mana INA sendiri mempunyai thematic fund yang untuk proyek infrastruktur untuk jalan tol sendiri itu di kisaran 3,75 miliar US dollar atau kalau secara rupiahnya itu lebih dari 50 triliun. Nah, ini bisa untuk membantu dari proyek-proyek infrastruktur dari emiten-emiten konstruksi yang melakukan infrastruktur jalan tol. Dan untuk saat ini Baik. sendiri juga minat investor ya dari global untuk berinvestasi di Indonesia masih cukup tinggi ya. Karena hal ini sesuai dengan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya pasca PPKM darurat ini ya. Dan sekarang udah mulai longgar ya, dan juga jumlah populasi yang besar juga Mhm. di Indonesia ini menjadi investasi seperti di infrastruktur di jalan tol, pelabuhan dan bandara bisa tumbuh ke depannya. Dan kalau kita lihat dari sisi kinerjanya sendiri ya, dari emiten-emiten di sektor konstruksi, kami melihat selama semester 1 ini masih cukup positif ya, di mana kita lihat Mhm. dari sisi bottom line-nya masih mencetakkan laba ya, meskipun Baik. dari sisi top line masih ada yang turun ya dari beberapa emiten. Dan kita lihat juga langkah efisiensi dan adanya aksi korporasi ya, seperti divestasi ini yang dilakukan emiten-emiten konstruksi di tengah pandemi ini cukup solid sehingga mampu mempertahankan margin laba bersihnya gitu sih Mas Mhm. Daniel. Baik. Mas Restu, kalau kita lihat kan ini ada sentimen terkait dengan PPKM yang juga sudah dilonggarkan dan sepertinya ini juga mempengaruhi gerak daripada saham-saham konstruksi di sepanjang pekan ini. Apakah kenaikannya nanti ini akan gradual melanjutkan penguatan atau masih banyak tantangan-tantangan nih untuk emiten konstruksi kembali lagi manggung begitu di tahun 2021? Ya, kalau misalnya dari untuk tantangan sendiri ya, kalau kita lihat Mhm. kan proyek apa namanya dari sektor-sektor konstruksi ini tantangannya masih dalam pendanaan ya. Kan yang kita tahu bahwa dari emiten konstruksi sendiri untuk melakukan kontrak barunya atau melakukan proyeknya ini membutuhkan dana ya, karena kan kontraknya baru akan dibayarkan setelah proyek itu selesai. Dan kita lihat adanya pelonggaran PPKM sendiri, ini kita melihat adanya kembalinya mobilitas dari masyarakat yang didorong adanya percepatan vaksinasi ya yang dilakukan pemerintah. Ini nantinya akan membuat kinerja dari emiten konstruksi ini bisa berangsur pulih, yang dimana nantinya proyek-proyek yang pada saat kena PPKM darurat itu menjadi pengerjaannya Mhm. jadi terbatas, sehingga pada saat mulai longgarnya ini mungkin proyek-proyeknya bisa dapat dikebut dan bisa selesai pada waktunya gitu sih Mas. Karena yang pertama ini langsung minta rekomendasi saham konstruksi mana nih yang bagus untuk diincar dan dikoleksi. Ya, kalau dari kami untuk emiten-emiten konstruksi ya yang saat ini masih bagus ya di koleksi, ini kan kita melihat berdasarkan fundamentalnya ya, yang baik selama semester 1 kemarin ya, dan juga potensi tumbuhnya nilai-nilai kontrak yang baru, dan adanya rencana-rencana divestasi yang akan mempengaruhi kinerja nanti ya ke depannya ini dari Wika dan PTPP kalau dari kita sih Mhm. Mas Daniel. Karena dari kita lihat sendiri dari fundamental dari Wika ya, walaupun dari pendapatannya masih turun ya, tapi kita lihat adanya divestasi ini menjadi hal positif ya buat fundamentalnya si Wika sendiri, sehingga masih mencatatkan laba ya di semester 1 kemarin. Begitu juga dengan PTPP ya, yang Baik. mencatatkan pertumbuhan maupun dari sisi top line dan juga bottom line ya ini dan bertumbuhnya nilai-nilai kontrak yang dari kedua emiten ini juga menjadi pemicu utama nantinya tumbuhnya pendapatan di tahun depan gitu, Mas Daniel. Mhm. Baik. Ini kan tadi disebutkan oleh Mas Restu ada Wijaya Karya dan juga PTPP nih ya, sepertinya Ya, bagus untuk diincar. Adikarya sendiri seperti apa nih? Karena kalau kita lihat di sepanjang minggu ini ada 7,32% nih untuk kenaikannya dan juga kan didukung oleh
kinerja-kinerja dan juga aksi korporasi yang dikatakan bisa mendukung gitu kinerja fundamental. Pendapatnya seperti apa? Ya, kalau dari Adikarya sendiri, kita kan lihat juga mungkin pertumbuhan kontraknya juga cukup tinggi ya, di mana dia juga sempat mencatatkan 80% ya di semester 1 nilai kontrak barunya yang mereka targetin di 2021 ini. Dan kita lihat masih cukup bagus juga ya untuk Adikarya, namun kita lihat dari gearing ratio-nya juga ya, dari Adi juga cukup tinggi ya, karena kan Adi sendiri kan saat ini juga sedang mendapatkan bantuan juga ya dari pemerintah, dari program Inanya juga nih, untuk melakukan penyehatan dari nilai utangnya gitu sih Mas Daniel. Makanya kita tetap pilih di Wika dan PTPP karena kita ngelihat dari nilai net gearing ratio-nya di kedua ini itu masih sangat rendah ya. Kalau misalnya dari PTPP sendiri masih berkisar di 1,27 kali dan kalau misalnya di Wika itu masih 1,37 kali. Sedangkan Adi ada di sekitar 1,4 sampai 1,5 gitu Mas Daniel. Baik, ini ya udah disebutin langsung nih sama Mas Restu pertimbangannya seperti apa. Kita beralih ke pertanyaan Sobat Cuan kita yang kedua. Ini yang beranggapan apakah nggak mending nunggu udah pasti coronanya selesai dulu gitu baru ngambil emiten konstruksi. Apa nggak telat gitu ya Mas Restu? Ya, jadi kalau misalnya dari saya balik lagi ke awal, jadi kalau emiten konstruksi emang emiten yang paling berdampak ya pada saat PPKM darurat ini, di mana kan di emiten sendiri kan untuk melakukan proyeknya ini pasti menggunakan pendanaan terlebih dahulu dari emitennya sendiri. Makanya banyak sektor-sektor atau emiten-emiten di konstruksi ini mempunyai pendanaan dari pinjaman bank-bank itu besar. Namun kan kita lihat juga pemerintah udah ngasih solusi nih buat emiten konstruksi, gimana caranya itu dengan mengadakan adanya program INA itu ya, yang nantinya investor bisa masuk membiayai proyek-proyek atau di emiten konstruksinya. Jadi kalau menurut kami ya melihat adanya itu menjadi sentimen positif sendiri untuk emiten konstruksinya gitu Mas Daniel. Terkait dengan level-level yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan kita nih yang ingin mengkoleksi emiten Wika atau PTPP. Karena kan tadi disebutkan ini menjadi rekomendasi dari Mas Restu. Level-level berapa nih Mas untuk Wika sendiri? Kita mulai dari Wika terlebih dahulu. Ya, kalau untuk Wika sendiri kita lihat di rentang harga saat ini udah cukup murah ya. Artinya kan dari kita sendiri menargetkan Wika sendiri itu masih bisa sampai ke 1.560 ya, yang artinya untuk nilai PB-nya sendiri nanti akan berada di 0,99 kali. Dan saat ini kan Wika juga diperdagangkan di level 0,7 kali ya, artinya masih ada ruang cukup positif ya untuk Wika sendiri untuk sampai ke 0,99 kali dengan targetnya itu di 1.560. Dan untuk PTPP sendiri kita lihat kan sekarang juga diperdagangkan di level 0,6 kali ya, yang artinya ini juga masih cukup murah ya dari PTPP sendiri. Dan kalau kita lihat dari PB target kita itu ada di 0,85 kali ya, yang nantinya masih ada ruang ya untuk ke harga 1.500 gitu untuk PTPP Mas Daniel. Baik, ini menarik sekali. Berarti ruang untuk margin untuk kenaikannya juga masih dikatakan cukup tinggi begitu ya Mas Restu. Karena kan kalau kita lihat pergerakan untuk harga Wika hari ini ditutup di harga 1.095. Berarti ini masih cukup besar begitu ya momentum untuk kenaikannya. Apakah ini akan terjadi dari sisi momentum di kuartal keempat begitu ketika window dressing terjadi? Kalau kita lihat dari untuk kejadian ini, karena kita ngelihat dari sisi keluar dari full year-nya ya di 2021 ini, karena kan kita tahu bahwa seluruh dari emiten konstruksi ini masih akan terdampak di kuartal ketiga ya, karena kan adanya PPKM darurat pasca dari semester 1 selesai ya, dari mulai Juli ya. Ini mungkin masih akan bisa menahan dari kinerja dari emiten-emiten ini ya, tapi kalau untuk jangka panjang sampai tahun 2022 ya, kita optimis ya akan sampai seharga itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.